Shalom. Halo. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali lagi, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita awali dulu dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini dengan keadaan yang baik, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami boleh kembali Tuhan untuk bersatu dalam hati. Kami mau ibadah Tuhan sekolah minggu. Setiap kami Tuhan, kiranya boleh menerima urapan yang daripada Engkau, sehingga Tuhan kuasa-Mu akan terus ada dalam hidup kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sangat baik, puji nama Tuhan. Yuk, kita hari ini mau bersuka cita karena ini adalah harinya Tuhan, sekalipun masih di rumah. Tapi kita mau ajak orang-orang di rumah, yuk kita gerakan bareng supaya semuanya ikut berkeringat dan sehat. Nanti kalau dengar pam harus sampai ke bawah ya. Oke? Sepakat? Yuk kita mulai. Oh sukacitaku. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Sudah mulai berkeringat? Belum, ada yang bilang belum loh. Oke, kita mau datang lagi sama Tuhan dengan lebih bersemangat. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita mau mengimani ya adik-adik, sebentar lagi kita bisa beribadah ke gereja. Kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Nanti kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi, kita mau lebih giat lagi. Dan kita mau katakan kalau kita akan menang melawan corona. Amin? Amin. Kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
selanjutnya kita mau duduk tenang. Kita mau bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Dengar Tuhan. Untuk selanjutnya doa firman Tuhan kami serahkan kepada Oma Chandra. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beribadah, kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan. Walau kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau tetap di dalam hati kami Tuhan. Kami tetap mau bersuka cita oleh karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu atas kami Tuhan. Untuk kami terus bersemangat oleh karena taburan dari firman-Mu yang sebentar kami dengarkan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat Mas. Perhatikan dan ikuti gerakannya ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, sekali lagi ya, biar kamu hafal. 1
5 ayat 4b. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Shalom anak-anak, apa kabar? Pasti luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Anak-anak, kita semua harus bersyukur. Walaupun kita belum bisa ke sekolah minggu, belum bisa ke gereja untuk sekolah minggu, tetapi kita bisa mengikuti ibadah online. Anak-anak semua harus sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah online. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah online, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, itu akan membangun iman kita. Tuhan melihat dari surga siapa anak-anaknya yang sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh haus dan lapar untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan melihat anak-anak semua. Sebab itu anak-anak, ayo kita sungguh-sungguh, kita berdiam diri. Tidak lama, Tante akan bercerita, tapi anak-anak harus sungguh-sungguh supaya iman anak-anak semua, iman kita semua bisa tumbuh, bisa semakin kuat. Karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita menjadi kuat. Anak-anak, tahu nggak apa itu iman? Iman adalah rasa percaya, dasar percaya kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, biar kita menjadi seorang pemenang, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang besar. Anak-anak semua, seperti ada sebuah cerita. Iman itu tidak membedakan besar dan kecil. Walaupun seorang anak kecil, dia bisa memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti ada seorang anak, namanya Daud. Daud adalah seorang anak yang masih remaja, masih kecil, tergolong masih kecil. Tetapi dia luar biasa di mata Tuhan. Dia memiliki iman yang luar biasa. Suatu ketika Daud ini disuruh bapaknya untuk mengantar bekal makanan untuk kakak-kakaknya yang lagi ada di medan perang. Nah, Daud ini adalah seorang gembala. Dia suka mengembalakan kambing dan ternaknya. Dan dia selalu bisa menjaga kambing dan ternaknya dari semua binatang-binatang yang akan menerkam kambing dombanya Daud. Suatu ketika dia bawa bekal makanan, dia bawa ke medan perang. Dia mencari 3 kakaknya yang ikut berperang. Waktu itu terjadi peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Waktu itu bangsa Filistin mempunyai seorang tentara yang sangat kuat. Badannya tinggi, besar. Dia seorang raksasa. Dia memakai pakaian perang yang sangat lengkap. Nah, waktu Daud sampai ke medan peperangan, dia melihat bagaimana bangsa Israel dan bangsa Filistin berjejer. Mereka berjejer membentuk barisan perang, berhadap-hadapan gitu ya. Nah, waktu itu Daud melihat, dia bertanya, siapakah dia? Dia melihat, karena waktu itu Daud melihat Goliat itu mencemooh bangsa Israel. Barisan bangsa Israel diolok-olok dan dicemooh karena Goliat merasa
dia akan menjadi pemenang. Karena dia memiliki badan yang tinggi besar. Raksasa nggak ada yang bisa melawan dia. Waktu itu Goliat mengolok-olok bangsa Israel. Terus Daud kaget. Lah, siapakah dia? Berani mencemooh barisan Allah yang hidup. Wah, Daud ini seorang pemberani karena dia tahu dia memiliki Allah yang hidup. Kemudian anak-anak, waktu dilihat oleh kakaknya bahwa Daud di situ menonton peperangan, dia sok tahu, bertanya ke sana, bertanya ke sini. Kakaknya marah, kakaknya menyepelekan Daud. Dia bilang kakaknya, Daud dimarahi kakaknya. Kenapa kamu di sini? Di mana kambing ternakmu? Kenapa kamu tinggal di sini? Kamu hanya mau melihat peperangan ini. Tetapi Daud tidak mau pergi. Karena dia merasa dia bisa mengalahkan Goliat itu. Kemudian didengarnya oleh Raja Saul bahwa ada seorang yang berani untuk melawan Goliat. Dipanggilnya Daud untuk datang kepada Saul. Saul pun kaget. Lah, kamu kan seorang anak kecil. Bagaimana mungkin kamu bisa melawan Goliat? Goliat itu sangat kuat. Dia sangat terlatih untuk berperang. Tetapi Daud berkata, Tuanku, aku sudah biasa mengalahkan singa dan beruang. Kalau kambing ternakku mau diterkam oleh singa dan beruang, aku menghajarnya. Dan singa itu pun kalah dan dia mati. Kemudian Raja Saul, dia mungkin juga anak ini memiliki iman yang besar. Tuhan menyertaimu. Dengan imanmu kamu pasti menang. Raja Saul, walaupun Raja Saul sendiri takut menghadapi Goliat. Orang Israel pada takut menghadapi Goliat. Tetapi melihat iman Daud, akhirnya Raja Saul mengizinkan untuk Daud yang seorang anak kecil yang tidak punya senjata apa-apa bisa melawan Goliat. Kemudian anak-anak, Daud ini dia dikasih pakaian perang oleh Raja Saul. Apa yang terjadi anak-anak? Kebesaran, berat. Karena Daud orangnya masih kecil. Sementara pakaian perang itu kan berat. Dia memiliki ketopong tembaga yang berat. Dia harus membawa perisai yang berat. Dia gak kuat. Malah Daud gak bisa berjalan. Itu mengganggu dia. Terus Daud gak mau. Gak usah pakai pakaian peperangan ini. Gak usah, saya akan hadapi Goliat. Kemudian Saul mengizinkan. Nah, anak-anak, setelah sampai di depan Goliat, waktu itu Daud membawa tongkat. Dia mengambil batu, 5 batu. Senjatanya Daud cuma batu. Dia masukkan dalam kantongnya, dia membawa ketapel ya, semacam ketapel itu. Terus Goliat lihat, wah Goliat merasa terhina. Ya ampun, aku cuma dilawan oleh seorang anak kecil yang cuma membawa tongkat. Memang aku anjing, cuma dibawain tongkat. Goliat itu seperti itu. Kemudian Goliat, kenapa kamu hanya membawa tongkat? Emang aku anjing? Dia bilang seperti itu. Dia merasa terhina. Tetapi Daud bilang, kamu datang membawa tombak, kamu datang membawa lembing, kamu datang membawa pedang. Tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Itulah iman Daud. Luar biasa adik-adik. Kemudian Daud mulai mendekat ke Goliat. Dia mendekati dan diambilnya 1 batu dan diayungkannya ketapel itu. Dan sekali tembak masuk di jidatnya
Goliat dan Goliat mati. Itulah adik-adik, luar biasa. Daud yang kecil, dia memiliki iman yang besar. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang raksasa, yang memakai pakaian perang lengkap, yang membawa tombak dan lembing dan pedang. Tetapi hanya dengan batu kecil, Daud bisa mengalahkannya. Nah, adik-adik, iman itu tidak memandang umur. Walaupun kecil, kalau kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau menyimpan di dalam hati, kita mau melakukannya, akhirnya iman kita akan bertumbuh luar biasa. Akhirnya dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau orang yang memiliki iman yang besar, dia akan menjadi lebih dari pemenang. Ayo adik-adik, siapa yang mau memiliki iman yang besar, kita datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melakukan apa yang sudah disampaikan tadi. Kita harus taat, kita harus seperti Yusuf yang selalu taat. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami perlu selalu firman-Mu Tuhan. Saat-saat ini supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan diri kami di dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Engkau yang sanggup melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah kami terima. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.